Aplaus yang luar biasa untuk pasangan yang masih muda, ya, masih umur 20-30an ya, beda tipis sama saya juga ya, dan begitu suksesnya luar biasa, suksesnya juga luar biasa. Nah, kita sudah kedatangan tamu dari Jakarta, kita juga mau mendengarkan sedikit. Kita tamu, tapi bukan tamu ya, tapi tamu khusus diundang juga yang dari Surabaya. Boleh duduk di sini juga boleh, di sini sebentar, mau di bawah juga boleh, nggak apa-apa, waktunya sebentar. Sambil menyambung ini, kita berikan juga aplaus untuk tamu kita, Kuku Wibisono Citro. Yes. Yes. Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Kalau sudah di Prudential nanti semangat pagi ya, kita test drive. Oke, semangat pagi. Pagi. Jangan jantungnya langsung dulu ya. Oke teman-teman, mestinya saya nggak perlu maju, tapi karena waktu masih banyak, masih ada sisa 4 jam, jadi saya maju dulu ya. Oke, teman-teman, saya cuma mau pamer dikit aja ya. Sebenarnya ketika kita hari ini siapapun yang ada duduk di sini, saya yakin ada profesinya cuma 2 pilihan ya. Pilihan pertama ada pasti jadi karyawan ya, seperti ini. Nah, ini pilihan pertama. Dan saya bisa kasih tunjuk ke kalian ya, yang hari ini masih di karyawan. Nggak kelihatan ini kalau bisnis itu. Ya, jadi di sini saya kasih ada satu perjalanan ya, perjalanan penghasilan seorang karyawan yang startnya cukup bagus. Ya, tahun pertama begitu jadi karyawan, income dia adalah 5 juta per bulan. Cukup bagus nggak? Bagus ya? Ya. Kalau saya asumsikan kenaikannya 20%, keren nggak? Jadi karyawan setiap tahun naik 20%. Bos baik hati. Keren banget ya. Ini bosnya pasti gila, ya. Dan ini pasti harapan karyawan nggak tahu diri juga, betul ya? Betul ya? Kalau sampai ada karyawan kasih proposal kayak gini, Pak, saya nanti tahun ke-10 gaji saya 25 juta ya. Besok nggak usah masuk, betul ya? Nah, tapi coba kalian lihat ya. So kalau saya hari ini sebagai karyawan, ketika saya rajin bekerja 10 tahun, penghasilan saya berapa? Terbaik 25. 25 ya. Oke. Nah teman-teman, pilihan yang kedua adalah kita jadi wira swasta atau pengusaha, entah itu kecil-kecilan atau besar terserah. Pokoknya pilihan hidup cuma 2. Kalau nggak jadi karyawan, jadi bos. Nah masalahnya teman-teman, kalau Anda baca ya di buku ini, ada hasil survei yang cukup mengkhawatirkan. 5 tahun pertama ketika Anda mencoba memulai satu bisnis, ternyata yang bertahan bisa survei berapa persen? 4. Berapa persen? 80. 5 tahun pertama yang tutup berapa? 20%. Berarti yang survei berapa persen? 20. 20. Jadi kalau hari ini ada 100 toko baru buka, tahun ke-6 Anda intip yang masih buka berapa toko? 20. 20. Dan ternyata kalau dilanjutin lagi tahun ke-6, 7, 8, 9, 10, ternyata dari 20 itu yang survei tinggal berapa? 80%. Ayo. 20% lah. Masa kayak gini aja buka kalkulator. Dari 100 tahun ke-5 tinggal berapa? 20. 20. Tambah lagi tahun ke-10 dari 20 sisa berapa? 4. Loh, bisa 4 bisa berapa nih apa ini? Yang benar sisa berapa? 4. Yang tutup kan 80%-nya dari 20. Berarti berapa? 4. Loh, masih nggak kompak. Coba kalkulator aja Pak, kalkulator. Bisa berapa? 4 ya? Nah. Teman-teman, ternyata dari 100 akhirnya bertahan berapa? 4. Anda tahu nggak? Coba, siapa boleh kasih saya share? Coba yang aku hari ini sudah jadi wira swasta boleh dong angkat tangan bantu saya. Ayo, hadiahnya sepeda loh, beneran. Ayo. Anda yang ngaku bos, yang angkat tangan, hati-hati loh, keluar pintu beneran nggak jadi bos lagi loh. Ayo, siapa yang sudah punya usaha boleh bantu? Punya usaha, udah punya usaha. Ayo, lu nggak ada yang mau ngaku ya? Loh, serius masa nggak ada yang jadi pengusaha? Ya udah, Anda nggak usah jadi pengusaha dah. Saya cuma tanya aja. Kenapa kira-kira menurut Anda kok bisa terjadi seperti ini? Apa yang bikin seorang pengusaha sampai akhirnya kolaps, sampai akhirnya tutup? Masalah paling utama apa? Modal. Betul ya? Coba Anda bayangin, yang saya hari ini kalau saya ketemu tim saya milenial, ya itu keren-keren. Mereka punya cita-cita, punya usaha,
ya. Dan mereka selalu mendahului dengan kalimat begini, setelah lulus kerja dulu ikut orang, setelah 7, 8, 9, 10 tahun punya usaha sendiri. Ketika saya tanya gaji berapa yang dia inginkan dan apa yang terjadi 10 tahun kemudian, saya cuma tanya satu hal ke dia. Oke, anggaplah hari ini tahun ke-11. So, Anda mau buka usaha tadi kan? Nah, saya cuma tanya, usaha ini mau dibuka di mana? Ada di gedung, di ruko, atau apa? Mau sewa atau mau beli? Teman-teman, begitu ini di breakdown terus, harga sewanya, harga belinya, langsung orang-orang milenial ini cuma bisa senyum kejut gitu. Nggak bakalan bisa sewa, jangan beli. Betul ya? Nah, problem pertama modal, problem kedua apa ya? Hah? Saingan nggak masalah, ya masih ada dukun, bisa pakai dukun. Ayo, ada lagi masalah kedua sebenarnya. Masalahnya sama orang-orang ini loh. Orang-orang ini bikin masalah. Kenapa? Karena gaji pasti harus naik. Padahal bos kepengennya, nah, sekarang ketemu ya. Nah, teman-teman, singkat cerita, saya tadi sempat ngobrol nih sama Astami juga di mobil, ya. Teman-teman, saya cuma berpesan satu hal, ya, ke tim saya yang mungkin lagi galau, lagi mau jalanin nggak ya, mau sungguh-sungguh nggak ya di Prudential. Saya cuma ngomong gini, teman-teman, saya udah 16 tahun di Prudential, ya. Saya cuma bisa ngomong ke kalian, kalau Anda bisa ketemu satu bisnis yang jauh lebih gampang dari Prudential, jauh bisa lebih cepat kaya daripada Prudential, bisa menghasilkan jauh lebih besar daripada Prudential, Anda hubungin saya dulu. Saya pasti ikut, beneran. Lu serius? Ya, saya di Prudential 16 tahun karena belum ketemu yang lebih bagus dari Prudential. Kasih puas buat Prudential, ya. Nah, setelah saya hubungin ke Anda, nah ini perjalanan hidup saya di Prudential, ya. Saya join di Prudential 16 April 2004, ya. Ini kalau dimuseumkan saya udah kuno, ya, udah 16 tahun. Nah, teman-teman, ini adalah potongan-potongan pajak saya, ya. Pada tahun-tahun awal saya join di Prudential, ini bulan Desember. Jadi zaman dulu slip pajaknya dibagi dua, ada yang di half month, ada yang di end month, ya. Ini yang tanggal 16, ini tanggal 30. Desember saya baru penghasilan 6,7. Teman-teman, tadi saya sempat ngobrol juga dengan satu koko, ya, di belakang sana. Kita ketemu, saya cuma pesan satu hal ke dia. Teman-teman, Anda sukses di misi Prudential cuma karena dua hal, ya. Yang pertama, karena Anda rajin. Yang kedua, karena Anda beruntung punya market yang bagus. Kalau Anda rajin tapi nggak punya market bagus, kayak saya, Astali, dan Mary, kita tetap sukses di Prudential. Kenapa? Karena marketnya nggak bagus, tapi kalau kita kerja keras, kerja rajin, kita kayak orang main quantity. So, Anda bisa lihat 6 bulan pertama saya gabung, penghasilan saya masih 6 juta. Tetapi, ada juga orang yang begini, dia nggak rajin, tapi dia beruntung punya market yang bagus. Dan itu mungkin Anda hari ini ada di sini. Apa yang terjadi? Anda juga akan sukses di Prudential. Kenapa? Karena market Anda udah keren-keren gitu loh. Kalau dulu zaman saya agent, saya dapat nasabah yang percaya dengan saya untuk jadi closingan saya, itu cuma kelas gopek. Tahu ya? Jadi dulu saya disebut dengan julukan klub gopek. Saben closing gopek. Ya, itu dulu saya. Nah, bayangkan kalau Anda adalah dua-duanya ini. Satu, Anda rajin. Yang kedua, Anda juga beruntung punya market yang bagus. Ngeri loh, income Anda bisa berkali lipat daripada saya. Ya, nah tahun kedua, ya ini tahun 2005, penghasilan saya masih 9 juta. Ya, oh sorry, ini sekarang bulan 11. Nah ini 11 juta. Kemudian, sorry saya mau nulis di sini biar Anda lihat, ya. Pak tolong bantu dibuka. Buka ini tak celana. Wah ini bahaya. Tommy mana Tommy? Ya. Tadi saya tahun pertama berapa ya? 6 juta ya? 6. Tahun kedua tadi, ini loh tahun kedua, tadi 11. Ini tahun ketiga saya, 2006. Terus ini minta tolong di batu klik. Nah itu 2006 ya, 4, 5, 6. Sebesar 15 juta. Kemudian, teks. Gue klikkan gue,
Klik lagi masih lebih sunnah. Maksudnya gitu loh kok. 4 itu, ini salah loh ini. Saya coba lagi klik. Ini kan 2004, 2005, 2006, 2007. 2006, 18. 2006-nya berapa? 18. Itu tadi lihat dari mana itu? 9 juta, 2005-nya 9 juta. Terus klik lagi. Ini soalnya salah ngambil GPS-nya nih, terlalu banyak setiap tahunnya. Harusnya per tahun sekali aja, biar nggak lama. Nah ini 2007 ya? 2007 berapa? Coba diklik dong. 33. 33, ini ngambil filenya salah kebanyakan. Kemudian tahun 2008. Loh, klik lagi. 61. Nggak, ngambilnya yang N terus ya, coba diedit dulu. Ini kebanyakan, banyak yang bisa nggak, biar buyar ini kalau 1 tahun berbulan-bulan diambil terus. Yang akhir bulan yang dari file terakhir so. Kasih dulu so pakai ini kita, ya. Nah, yang ditutup videonya Pak, ya. Kita sambil nunggu IT benerin ya. Saya mau cerita satu story juga kan. Teman-teman, ketika nanti Anda pulang dari ruangan ini, ya, percaya saya kalau ada cerita ke pasangan Anda, tapi pasangan Anda nggak duduk di sini, atau Anda pulang, ada cerita ke orang tua Anda, tapi orang tua Anda nggak duduk di sini, saya jamin mereka pasti akan tidak support Anda. Kenapa? Ya karena orang normal, orang awam, begitu tahu ini bisnis asuransi, mereka pasti nggak support, karena mereka beranggapan ini susah, karena mereka beranggapan ini tidak menghasilkan. Saya kasih Anda satu contoh, ya. Mama saya aja, contoh mama saya, ya. Suatu hari, mama saya ketika saya udah punya kantor sendiri tahun 2009. Jadi 5 tahun setelah saya gabung Prudential ini, ya. Saya inginnya sih pamer, ya, mau membanggakan ke orang tua. Sehingga saya tanya ke mama saya, "Mah, menurut mama sekarang penghasilanku berapa?" Ini yang jawab AI gitu, ya. Umurnya udah 60-an. Ditanyain kira-kira penghasilan saya berapa di Prudential. Tahu nggak mama saya nebak angka berapa pertama kali? Siapa bisa nebak ayo? Hah? Jangan nebak, jangan yang pernah dengar cerita ini. Ayo yang awam aja. Kira-kira mama saya nebak berapa waktu itu? Berapa? Berapa Pak? Mama saya nebaknya 3 juta. Terus saya revisi, loh Mak, aku ini punya kantor loh. Bayangan mama saya mungkin kalau kantor itu bukan benar-benar ownernya saya gitu ya. Terus saya bilang, naikin lah, bukan 3 juta. Mama saya nebak dibenerin lagi 5 juta dia bilang. Nah, dari sinilah teman-teman kita bisa lihat pandangan orang luar seperti apa. Yang kedua, saya punya satu nasabah juga, ya. Dia tinggal punya pabrik, punya gudang di Margomulyo, ya, punya 2 gudang. Suatu hari dia nasabah saya sejak saya 2005, ya, dan dia udah tahu kondisi saya seperti apa, naiknya apa, rumah saya di mana, tahu semua. Kemudian suatu hari kita ngobrol-ngobrol soal pajak, ya. Pajak dia setahun dibandingkan pajak saya sebulan, itu gede pajak saya sebulan berlipat-lipat, ya. Terus saya tanya ke dia, "Cing, kira-kira menurut lu penghasilanku piro sih, Cing?" Padahal saya ngomong ini tujuan saya mau rekrut dia gitu loh, maksud saya. Teman-teman, dia sebelum nyebut angka, dia udah membreakdown apa saja yang sudah saya hasilkan. Contoh dia ngomong ini, "Saya hitungin dia begini. Lu bisa naik Lexus, ya. Lu tiap tahun ke Eropa, rumah kayak gini. Tahu nggak dia nebak saya berapa? Yang pasti nggak nebak 100 juta pun enggak. So teman-teman, Anda bisa lihat bahwa pandangan di luar sana dia nggak ngerti gitu. Kalau Anda tahu bisnis ini bisa kasih angka besar, nah Anda pasti akan berbeda. So ini udah siap? Udah, oke. Ya, ini tahun pertama ya? 2004. Ayo, tahun pertama sebesar 6,7. Tahun kedua 11,6. Tahun ketiga 24. Tahun keempat 54. 54. Tahun kelima 82. 82. Tahun keenam 98. Oke, saya stop dulu. Lihat ya. Kenapa saya stop dulu sampai tahun ke-6? Teman-teman, secara bisnis plan, ya saya ngomong secara bisnis plan, harusnya kalau Anda orang hebat, yang standar, bukan sampai excellent, harusnya di bawah 5 tahun, Anda bisa 100 juta. Karena saya bukan orang hebat, karena saya orang biasa,
yang cuma bisa closing klub berapa? 500. Klub gopek. Makanya saya butuh tahun ke-6 baru nyerempet 100, ya. Tahun ke-7 baru tembus nih. Berapa tahun ke-7? 118. 118. Tahun ke-8? 170. 171. Tahun 9? 220. Tahun 10? 247. Tahun 11? 280. Tahun 12? 410. Teman-teman sampai sini saya mau tunjukin satu hal, ya. Kalau ini sama, ini bukan mau pamer, ya. Kalau kira-kira Anda punya satu bisnis dengan kecepatan peningkatan segini banyak, segini besar, Anda mau fokus belani nggak? Mau. Dan hari ini yang tunjukin Anda seperti ini, bukan orang yang beruntung punya market bagus loh, bukan. Tetapi saya ngerti bahwa kalau kaya itu enak, ya. Kalau soge itu enak. Dan bisnis ini adalah main bisnis saya. Kenapa? Saya nggak pusing sama sekali. Saya nggak bingung gaji karyawan. Saya nggak bingung tentang supply demand, nggak ada semua. Saya nggak pusing tentang tax, semua udah beres. Karena sebelum saya dapat transfer dari Prudential udah bayarin dulu ke negara. Enak nggak kerja kayak gini? Enak nggak teman-teman? Enak. So teman-teman, kalau kayak gini mau dibelani nggak? Mau. Nah, saya cuma mau tunjukin ini ke Anda. Luar biasa nggak bisnis ini? So teman-teman, kalau nanti ada pulang, pasangan Anda atau orang tua Anda nggak support, Anda langsung ngomong sama dia. Lu mesti tak ajak kenalin sama leaderku, biar cepet bertobat, gitu ya. Karena ini bisnis gila gitu. Kalau bisnis ini nggak besar, jangan dibelani teman-teman. Ngapain? Paham ya? Oke, sekali dari saya kembali ke MC kita.